Selamat siang para nasabah PNM Cabang Jambi. Kali ini kita kembali main ke tempat produksinya Alen Bakery. Perkenalkan, ini Ibu Firdalena. Bu, hari ini kita bakal bikin 3 resep kue ya Bu ya. Apa aja tuh Bu? Ada pie buah, kue sus, sama kue tape. Oke, baiklah. Mari semuanya kita mulai untuk proses pembuatan 3 resep kue kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah? Siang ini kita kedatangan tamu dari PNM, yaitu tempat produksi kita Alen Bakery, untuk kita mempraktekkan 3 resep kue yang insya Allah nanti akan kita bagikan, kita share ilmunya untuk nasabah PNM. Apa kabar ibu-ibu semua nasabah PNM Jambi? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, tetap beraktivitas, tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan apapun yang positif dan berpikiran positif. Walaupun kondisi pandemi kita belum juga normal, tapi insya Allah kita yakin masa depan yang akan kita jalani lebih baik selagi kita menjadi orang-orang yang terus bersemangat untuk melakukan sesuatu hal yang produktif dan berkreasi. Baik ibu-ibu, hari ini kita berkesempatan bersama tim dari PNM Jambi, kita akan membuat 3 resep kue hari ini, yaitu pie buah, kemudian sus yang ini diisi gula, kemudian bolu tape. Bolu tape ini nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan bahan yang ada di tempat ibu-ibu masing-masing. Baik, kita mulai saja ya ibu-ibu kegiatan kita hari ini. Buahnya. Buah ini bahan apa aja nih Bu? Oke. Sekarang kita mulai untuk pembuatan pie. Kita buat kulit pie-nya dulu dengan bahan 250 gram terigu, 125 gram margarin atau butter, kemudian 1 butir telur, dan 1 sendok makan gula halus. Kita campurkan terigu dengan margarinnya, kemudian kita aduknya dengan cara dipotong-potong aja ya Bu ya, jangan diulen, karena kalau diulen nanti bisa terigunya keluar gluten dan mengakibatkan kulit pie kita keras. Jadi kulit pie ini lebih kurang adonannya seperti cookies, tidak perlu diulen tapi cukup dipotong-potong saja dengan spatula ketika mencampurkan terigu dengan gula halus dan margarinnya. Setelah tercampur, kita masukkan telur, kita lanjutkan dipotong-potong sambil terus diaduk sampai rata, dipotong. Nah, ini sudah rata Bu ya, tapi sekali lagi jangan diulen, tapi cukup diaduk pakai spatula dan dipotong-potong. Kemudian kita siapkan cetakannya. Cetakannya kita oles dulu dengan margarin agar nanti tidak lengket ketika dipanggang. Atau kita bisa gunakan juga pengoles loyang atau Carlo yang lebih dikenal. Setelah itu kita cetak adonannya dan kita lubangi dengan garpu, tujuannya supaya ketika dipanggang kulit pie-nya tidak menggembung. Nah, setelah itu kita panggang ke oven dengan suhu 170 selama 20 atau 25 menit. Sekarang kita buat dulu untuk fla-nya. Fla ini bisa digunakan untuk pie buah dan juga untuk sus. Jadi satu resep ini bisa fla yang dipakai satu aja Bu ya. Dengan kita masukkan 750 gram air, kemudian 125 gram gula pasir, 50 gram maizena,
25 gram margarin atau butter lebih wangi ya Bu ya. Kemudian setengah kaleng susu kental manis dan ada 20 gram kastar. Tepung kastar ini bisa kita ganti dengan 2 butir kuning telur. Itu untuk memberikan rasa gurih pada fla. Nah, setelah semua bahan masuk ke dalam satu wadah atau panci, kita masak di atas kompor sambil terus diaduk ya Bu. Karena kalau dibiarkan atau diaduknya sesekali aja nanti bisa menggumpal, mengendap yang bahan tepungnya di bawah, itu bisa membuat fla kita tidak halus. Nah, terus diaduk sampai adonan flanya kental dan meletup-letup. Nah, ini sudah masak ya Bu, adonannya sudah kita angkat dan kompornya sudah kita matikan. Kita keluarkan uap panasnya, flanya siap untuk dimasukkan ke kulit pie yang tadi sudah kita buat. Nah, pie-nya sudah kita isi fla, sekarang tinggal kita susun buahnya. Buahnya bisa kita gunakan sesuai selera ya Bu. Terkadang saya gunakan 3 jenis buah, yang misalnya kiwi atau anggur hijau, stroberi, mangga atau buah naga. Disesuaikan saja dengan ketersediaan buah yang ada di sekitar kita. Kita susun rapi semuanya. Karena pie buah ini memang yang paling diandalkan untuk menciptakan cita rasanya itu dari buah, pilihan buahnya Bu. Nah, setelah disusun seperti ini, biasanya kita bisa olesi dengan jelly glass. Itu ada tersedia di toko bahan kue, tapi nggak tahu saya di daerah tersedia atau enggak. Atau kita bisa gunakan Nutrijel yang dimasak dengan Nutrijel yang warna bening, dimasak dengan gula, kemudian kita oleskan agar nanti buahnya lebih segar dan tahan lama. Sekarang kita mulai untuk membuat sus ya, ibu-ibu. Kulit susnya kita buat dari 125 gram palmia margarin, 150 gram terigu, kemudian gula 10 gram atau setengah sendok makan, telurnya 3 butir, air 200 gram. Kita masukkan dulu airnya, kemudian gulanya, kemudian margarinnya. Kita masak sampai mendidih. Kita masak di atas kompor dengan api sedang sampai margarinnya meleleh semua dan mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan terigunya. Kita aduk rata sampai seluruh tepung tercampur dan kalis. Kalis artinya tidak lengket lagi pada wajan. Nah, seperti ini ya ibu-ibu. Setelah adonannya tercampur rata dan kalis, kita pindahkan, kemudian kita biarkan uap panasnya keluar. Artinya dalam keadaan suam-suam kuku baru kita masukkan telurnya satu persatu dan kita aduk cepat. Kita aduk, masukkan telur. Nah, ini sudah kita masukkan 3 butir telur tadi ya Bu, sampai adonannya seperti ini. Sudah tercampur dengan telur. Kita siapkan plastik segitiga, kemudian adonannya kita masukkan ke plastik segitiga.
gunting ujungnya bisa, atau ujungnya bisa kita kasih squid juga yang biasa untuk buttercream atau polos seperti ini juga bisa. Kemudian loyang kita siapkan, diolesi dengan margarin atau olesan loyang seperti Carlo. Kemudian semprotkan adonan dengan menumpuk pada loyang. Kita terus lakukan sampai adonannya habis. Sekarang kita masukkan ke oven dengan suhu 180 atau sampai 200. Kita siapkan di suhu 200, kita panggang selama 40 menit atau 45 menit sampai adonannya agak kecoklatan. Kemudian kita isi dengan fla yang tadi sudah kita buat untuk pie dan juga untuk sus ini. Sus yang bagus itu dalamnya kopong ya Bu. Tujuannya tadi terigu dimasak dengan air mendidih itu untuk memperangkap udara sehingga menjadikan sus kita tengahnya bolong atau kopong istilahnya. Kemudian kita isi dengan fla. Flanya juga bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga dulu, kemudian kita semprotkan untuk memudahkan kita memasukkannya. Kondisi fla ketika panas memang lebih encer, tapi nanti ketika kondisinya sudah dingin, fla akan set dengan sendiri atau mengeras dengan sendirinya. Kita masukkan ke susnya, bolongi sedikit, kemudian kita semprotkan. Isi semua sus dengan flanya Bu ya. Untuk resep ketiga, kita akan praktekkan pembuatan bolu tape ya, ibu-ibu. Tape seperti biasa kalau kita beli di pasar dibungkus plastik seperti ini atau dengan daun. Kemudian kita buang tulang tapenya. Ini dalam keadaan sudah dibersihkan tulangnya. 500 gram beratnya ya, ibu-ibu. Kemudian ada gula 500, margarin atau mentega 500. Kita siapkan susu bubuknya 50 gram. Kemudian gula pasir. Kemudian vanili. Kita aduk dengan mixer sampai ini menjadi krim. Bolu tape. Bukan sepertiga nih sih, sepertiga adonan 4 loyang. Tapi ini polos, yang polos nih biasanya pakai yang untuk cetakan tato buttercream itu, squid namanya. Tapi polos kayak gitu nanti kita lihat hasilnya. Kalau nggak berhasil yang polos tuh nanti saya kirimin aja videonya, saya buatin video. Sushi. Nasabah Penang Jambi, hari ini kita udah membuat 3 resep kue. Yang pertama Kue sus, bolu tape,
Polo tape, Ini yang pai buah. pai buah. Nah, ini kan Bu belajar bikin makanan ataupun kue. Iya. Nah, kita kan kalau berjualan di toko, di warung-warung kecil, Iya. kita bisa memasarkan produk tanpa izin atau legalitas yang diwajibkan ataupun yang diperlukan. Untuk makanan ataupun kue, ini izin-izin yang dibutuhkan apa saja Bu? Yang sederhana aja Bu. Kita mulai belajar tentang perizinan. Oh iya. Baik, untuk perizinan paling dasar yang harus dimiliki untuk setiap pelaku usaha itu Mas, minimal kita punya PIRT. PIRT itu perizinan legalisasi dari Dinas Kesehatan setempat bahwasanya produk kita layak baik untuk kesehatan, artinya tidak membahayakan tubuh manusia, maka layak dijual. Itulah yang izin yang minimal harus dimiliki dan bisa diurus ke Dinkes setempat. Dinkes kota ataupun kabupaten ya. Setempat. Selain itu kalau IUMK juga dibutuhkan. IUMK untuk peraturan terbaru, ya dianjurkan untuk setiap, karena itu nanti pendataannya untuk setiap pelaku usaha katanya akan untuk di online datanya, sehingga ketika ada bantuan pemerintah, program-program pemerintah, pendataannya gampang bahwasanya ini memang orang yang tercatat, usaha yang tercatat di dinas koperasi itu memang pelaku usaha yang layak untuk dilibatkan. Oke, nah itu nasabah PNM banyak manfaat apabila kita memiliki legalitas yang jelas, memiliki izin-izin seperti PIRT dan IUMK. Salah satunya jika ada bantuan-bantuan, ada program-program ketika kita terdaftar di UMK, kita akan diikutsertakan untuk pelatihan tingkat kota atau tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Dan bantuan pun insya Allah juga data kita sudah ada di sana. Yang kedua untuk PIRT ini bermanfaat apabila kita mulai melangkah usahanya lebih naik lagi, yang tadinya ke warung-warung, kalau sudah masuk ke hotel ya, kita sudah mulai harus ada izin-izin seperti itu. Mungkin tingkat lanjutnya bisa sampai ke BPOM ya Bu ya. Iya, tapi baik. kalau untuk MUI halal ya. Halal untuk penjaminan kehalalannya. Kalau sekarang ada program itu UKM naik kelas. Jadi setiap pelaku usaha itu katanya nanti ke depan anggaran berikutnya akan ada setiap yang punya produknya itu terjamin kualitas secara kesehatan, terjamin kualitas rasa yang stabil, itu nanti akan ada pembinaan dan bantuan pemasaran. Itu wacana yang sudah disampaikan berulang kali di beberapa kesempatan. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu pelaku usaha nasabah PNM yang terlibat dalam usaha kue ini juga bisa menjadi pelaku UMKM yang naik kelas. Oke Bu, mungkin sedikit lagi. Ibu sekarang ini udah memasarkan kemana ya Bu? Usaha kue ini Bu, apakah sudah sampai ke hotel ataukah masuk ke acara-acara pada saat wisuda universitas ataupun yang besar-besar, Ibu sudah sampai kemana Bu? Iya, kita untuk pemasaran produk dari Alemekri sendiri itu masih terfokus pada kota Jambi, dalam kota Jambi, dan kita pemasaran terbesarnya itu ya supply untuk snack box ke kantor-kantor, instansi-instansi, selain itu juga pesan-pesan pribadi, dan dari awal berdiri kita juga untuk isi di hotel-hotel, supply snack coffee break di hotel. Tapi kondisi pandemi ini kita harus sama-sama bersabar ibu-ibu, tapi tetap lakukan aktivitas yang produktif dengan harapan pasti semua akan membaik. Nah, itu abang PNM tetap semangat meraih mimpi. Di masa pandemi juga kita harus tetap semangat berusaha, jangan pernah
mengeluh ya Bu Ya, ya. betul betul. Karena ketika kita mengeluh, energi kita udah terserap dengan keluhan kita. Artinya kita kehabisan tenaga untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif. Oke, baik. Terima kasih Bu Alen untuk sharing dan berbagi ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi nasabah kami dan Bu Alen diganjar pahala di kemudian hari. Amin. Terima kasih. Semoga barokah. Terus Kita semua. berusaha Bu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.